UM Metro. Solusi sukses masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro akan mempraktekkan persidangan perdata perkara pengasuhan atau dona. Perkenalkan, saya Yuda Disiarkan selaku panitera. Perkenalkan, nama saya M. Fasilitas Utama selaku Hakim Anggota 1. Perkenalkan, saya M. Fikrinal selaku Hakim Ketua. Saya Luli Memuna sebagai Hakim Anggota 2. Saya Dika Purnamasari sebagai penggugat. Saya Dian sebagai saksi tergugat. Saya Siska Utama sebagai saksi penggugat. Saya Minggu Setawa sebagai tergugat. Saya Dinda Karlinda sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Rohit Muzaffar sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Dana Azrita Putri sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Agal Fikus sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Renzo Miranda sebagai petugas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario persidangan perdata pengasuhan anak atau hadona. Agenda sidang 1, upaya perdamaian. Sebelum sidang dimulai, saya selaku panitera akan membacakan tertib persidangan. Kepada hadirin dimohon untuk memperhatikan demi kelancaran persidangan pada hari ini. Tertib persidangan 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang tidak makan, minum, merokok, ataupun membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP akan dimatikan, tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun tidak membawa senjata api, senjata tajam, barang peledak ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera muda pendatang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang persidangan tidak membawa senjata, bahan atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Mengambil foto rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tertib persidangan, dan serta hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadapnya. Demikian tertib persidangan, mohon untuk ditaati sebaik-baiknya. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan dulu. Baik, sebelum mulai persidangan pada hari ini dan demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551-PDT3-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 0551-PDT-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Dika Purnamasari sebagai pihak penggugat lawan Muhammad Iqbal Setiawan sebagai pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik petugas, tolong dibantu. Penggugat tergugat telah hadir di muka persidangan yang mulia. Terima kasih, silakan duduk. Selamat pagi pihak penggugat. Pagi Pak. Pihak penggugat dalam keadaan sehat ya? Sehat Pak. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap Pak. Baik. Pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat ya. Diharapkan pihak penggugat menjawab identitas berdasarkan kartu identitasnya. Bisa dipahami? Paham Pak. Baik, saya akan mendengar penjelasannya. Dengan nama Dika Purnamasari, Benar. tepat tanggal Senin 16 Mei 1989, Benar Pak.
umur 32 tahun, Benar. jenis kelamin perempuan, Benar. agama Islam, Benar. alamat di Jalan Menteng Tenggulu nomor 17 RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Benar, Pak. warga negara Indonesia, Benar. pendidikan S1, Benar. pekerjaan karyawan swasta, Ya. status menikah. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari pihak tergugat ya. Dan diharapkan pihak tergugat menjawab identitas berdasarkan kartu identitas yang bisa dipahami. Baik. Dengan nama Iqbal Setiawan, tempat tanggal lahir di Tanah Abang 19 Februari 1991, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Jalan Menteng Tenggulu nomor 17 RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, warga negara Indonesia, pendidikan sarjana 1, pekerjaan swasta, status menikah ya. Baik, terima kasih. Baiklah, pihak tergugat apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Ya, Pak. Sudah dengan kuasa hukum saya. Baiklah, bagaimana pihak tergugat apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Dampingi, Pak. Baik, pemerintah silakan panggil kuasa hukum dari pihak tergugat dan tergugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan masuk di ruang sidang. Kuasa hukum telah hadir di muka persidangan yang mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat berapa jumlah kuasanya? Ada 2 orang yang mulia. Apakah membuat surat kuasa dan bersumpah advokatnya? Ada yang mulia. Baik, silakan bawakan pada majelis. Baik yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan maju untuk periksanya. Baik yang mulia. Cukup? Oke, silakan coba saya dulu sini. Baik, kuasa hukum tergugat berapa jumlah kuasanya? Ada 2 orang yang mulia. Apakah membuat surat kuasa dan bersumpah advokatnya? Ada yang mulia. Baik, silakan bawa ke meja. Baik yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan maju untuk periksanya. Baik, cukup. Silakan dulu. Baik, setelah pemeriksaan para pihak sudah selesai, sebelum perkara ini akan majelis periksa, majelis akan mengajak para pihak untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara bijak. Untuk itu, kasus ini menurut majelis, jika para pihak menyadari, marilah diupayakan penyelesaian secara damai saja. Bagaimana pihak penggugat? Yang mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dengan keberpihakan. Namun, pihak tergugat selalu menghindar, yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Saya sudah bilang Bapak, sejujurnya saya juga kaget kenapa mantan istri saya ini membawa perkara ini ke muka persidangan ini. Saya ingin bertanya langsung pada pihak gugat. Bagaimana pihak gugat? Apakah perkara akan melanjutkan atau tidak? Pak Hakim, saya sudah tidak kuat lagi dengan bermusyawarah dan akan tetap melanjutkan. Baik, kalau memang pihak penggugat tidak mau berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Para pihak sekalian, mengingat upaya damai pada pagi hari ini masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa para pihak sekalian diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah para pihak akan memilih mediator sendiri atau kami sediakan? Bagaimana pihak penggugat? Saya memilih disediakan mediatornya dari pihak pengadilan sendiri, Pak. Bagaimana pihak penggugat? Saya setuju untuk didamaikan dengan cara mediasi dan saya menerima pengesahan menjadi mediator. Baik, kami melihat hakim anggota 1 Fasilitas Utama sebagai mediator. Selanjutnya kami akan membacakan surat penetapan mediator. Baik, saya bacakan.
surat penunjukan mediator nomor 01-021/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan kewenangan Maha Esa, kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah membaca surat gugatan yang didaftarkan pada Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 20 Maret 2021. Rika Purnamasari, NIK 1702012553731429. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Senin 16 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Menteng, Tunggul nomor 17 T04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Office Avindo dan Asosiatis tertanggal 16 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Muhammad Iqbal Setiawan, NIK 170252287228, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tanah Abang 1900 Februari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan negara swasta, alamat Jalan Menteng, Nonggulun, nomor 17 YT04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh hukumnya yaitu law firm dan partner yang berkedudukan di Jalan Mampang PRPT Raya nomor KAF 100 RT 2 RW 1 Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 64-L-SK-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 20 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Menimbang bahwa dalam usaha berdamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR garing 154 RBG dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hakim Ketua menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menetapkan Muhammad Fazri Tasautama sebagai mediator. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal ketetapan ini. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2021. Ditetapkan di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2021 Ketua Majelis Hakim Dr. Andes Fikri Nadia SHMH. Untuk para pihak, nanti silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketetapannya. Baik, sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021 dinyatakan ditutup. Baik, untuk hadirin dimohon untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Baik, silakan duduk. Agenda sidang 2, gugatan penggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari ini Jumat tanggal 20 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum agenda sidang 2 dimulai, saya akan membacakan hasil mediasi terlebih dahulu. Hasil mediasi nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdaftar tanggal 20 Juli 2021 antara Rika Purnamasari sebagai penggugat melawan Muhammad Iqbal Setiawan sebagai tergugat. Jakarta Pusat 20 Juli 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini Alvindo SHMH selaku kuasa hukum dari penggugat bersama dengan Dena Ajelta SHMH selaku kuasa hukum dari penggugat, dengan Rafiq Muzaffar SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat bersama dengan Bidang Kerja SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat, dan Fazri Tasautama SHMH selaku majelis mediator. Bahwa dalam hal ini pihak penggugat telah menggugat
dan berperkara dengan pihak tergugat sebagaimana perkara nomor 0551/PJT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdaftar tanggal 3 Juli 2021. Pada sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, para pihak sepakat menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu dengan mediator. Para pihak telah melaksanakan upaya perdamaian dengan etikat baik dalam jangka waktu 30 hari. Setelah 4 kali proses mediasi, pihak penggugat dan pihak tergugat tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Mediator telah menyetujui hal ini karena dalam proses mediasi sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak dapat diupayakan untuk damai. Demikian hasil mediasi ini dibuat dengan keadilan sebenarnya. Pihak penggugat AG Alfido SHMH bersama dengan Dina Ejeta SHMH bersama dengan pihak tergugat Taufik Muzafar SHMH dan pihak dengan Dina Karida SHMH bersama dengan mediator Fazrita Sautama. Setelah saya periksa laporan hasil mediasi, ternyata mediasi telah gagal dan tidak mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah menerima saya dengan gugatannya? Sudah yang mulia. Pihak penggugat sudah siap membacakan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jakarta Pusat 20 Maret 2021 dengan nomor 242-G.PDT-SKK-3 Romawi-2021 lampiran 1 dokumen perihal gugatan pengasuhan anak atau HADANA. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51 Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dengan hormat, perkenalkan saya bertantangan di bawah ini Anggi Alfido SHMH dan Dena Angelita Putri SHMH. Para advokat dan penasihat hukum keluarga negara Indonesia yang tergabung dalam pada Law Office Alfido & Associates yang berkedudukan hukum di Jalan Percetakan Negara nomor D65 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami bernama Rika Purnawasari dengan NIK 170204253731429 jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Senin 16 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Menteng, Tenggulu nomor 17, RT 04, RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 241/SKK-3 Romawi-2021 tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberikan hak dan kewenangan penuh mewakili dan atau mendampingi serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengajukan gugatan pengasuhan anak atau HADANA terhadap Muhammad Iqbal Setiawan dengan NIK 170200870687228 jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tanah Abang 19 Februari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan negara swasta, alamat Jalan Menteng Tenggulu nomor 17, RT 04, RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan pengasuhan anak atau HADANA adalah sebagai berikut. Dalam posita, pertama bahwa penggugat pernah menikah dengan tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2015 yang dilangsungkan secara Islam dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Bandung dengan akta nikah nomor 604.02/13. Yang kedua bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menetap dan tinggal bersama di Jalan Menteng Tenggulu nomor 17 RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga bahwa dalam pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Raya Manistika jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2017. Yang keempat bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 September 2019 penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 862-PDT-20-20-PA Jakarta Pusat. Kelima bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862-PDT-PDT-2020-PA Jakarta Pusat tertanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan akta cerai nomor 0190-AC-2020-PA Jakarta Pusat tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Dr. Agus Budi Nugroho SHMH selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat di antara penggugat dan tergugat telah bercerai. Dan keenam bahwa adapun dalam amar putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862-PDT-2020-PA Jakarta Pusat tertanggal 3 Maret 2020 telah menyebutkan sebagai berikut.
mengadili, pertama mengabulkan sebagian gugatan tergugat, yang kedua menjatuhkan talak 1 bayi seubra tergugat terhadap penggugat, yang ketiga menetapkan tergugat sebagai pemegang hak adilona terhadap anak yang bernama Raivan Estika, jenis kelamin perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 22 April 2017. Yang keempat menghukum tergugat membayar nafkah atau biaya adilona anak sebesar 3 juta rupiah per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Yang kelima memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan kantor urusan agama Kecamatan Cimacan Bandung Jawa Barat. Yang keenam menolak gugatan penggugat lainnya. Yang ketujuh membuatkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000. Dalam petitum primer, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua mencatat tergugat telah menghalang-halangi penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat anak kandung penggugat, yaitu Raivan Estika, jenis kelamin perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 22 April 2017. Yang ketiga menyatakan memberikan kepada penggugat hak bertemu, mendidik dan merawat dengan sebaik-baiknya terhadap anak kandung penggugat, yaitu Raivan Estika. Yang keempat mewajibkan penggugat untuk memberikan keleluasaan waktu kepada penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat Raivan Estika dengan sebaik-baiknya. Yang kelima menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya atau subsidiar. Bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ex apo et bono demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian gugatan pengasuhan anak atau hak adilona ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberi kekuatan dan keteguhan iman pada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat Anggi Alfido SMH, Dena Azrita Putri SMH. Sudah ya? Baik, apakah gugatan masih ada yang tambahkan? Cukup ya. Pada pihak tergugat, apakah sudah paham dan mengerti maksud dari gugatannya? Sudah ya. Berkata, apakah ingin mengajukan gugatan atau tidak? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Baik, apakah pihak tergugat sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat? Ya, ya. Mau secara tulisan? Kami minta waktu selama 1 minggu yang mulia dan kami akan menjawab gugatan secara tertulis. Baik, pada terlalu periksa 1 minggu depan hari apa? Hari Jumat tanggal 27 Maret 2021 yang mulia. Karena jawaban dari pihak tergugat secara tertulis dan minta waktu, maka sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 27 Maret 2021 dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan perkara nomor 0551-PDT-3-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Agenda sidang 3, jawaban gugatan tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551-PDT-3-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat? Siap dengan jawaban atas pihak penggugat? Siap ya, mulia. Apakah pihak penggugat sudah menerima salinan jawaban gugatan dari pihak tergugat? Sudah ya. Pihak tergugat sudah siap menjalankan jawaban atas gugatan penggugat? Siap ya, mulia. Baik. Silakan dibacakan. Terima kasih mulia. Jakarta Pusat 27 Maret 2021 perihal eksepsi dan jawaban gugatan. Pada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 0551/2021/2021 Jakarta Pusat dengan hormat yang bertentangan di bawah ini Prof. Muzafar SHMH dan Dina Kabinda SHMH, advokat yang beralamat di kantor di Jalan Mampang PRPT Raya nomor Kap 100 RT 2 RW 1 Duren 3 Kecamatan Pacaran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama secara sah mewakili nama Muhammad Iqbal Setiawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tanah Abang 19 Februari 1991, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Jalan Menteng, Tenggulun nomor 17 RT 4 RW 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini, kami kuasa hukum tergugat mengajukan eksepsi jawaban gugatan terhadap perkara perdata nomor 0551/PDTG/2021/PA Jakarta Pusat sebagai berikut. Dalam jawaban,
Menjawab poin 1 bahwa benar tergugat pernah menikah dengan penggugat pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 yang berlangsung secara Islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Bandung dengan akta nikah nomor 604.02/09. Menjawab poin 2 bahwa benar setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal bersama di Jalan Menteng, Tenggulun nomor 17 RT 4 RW 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dari Jakarta. Menjawab poin 3 bahwa benar tergugat dan penggugat telah dikaruniai satu anak yang bernama Raya Vanestika, jenis kelamin perempuan, lahir di Menteng pada tanggal 22 April 2015. Menjawab poin 4 bahwa benar tergugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 18 Maret 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 0551 PDTG/2020/PA Jakarta Pusat. Menjawab poin 5 bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862 PDTG/2020/PA Jakarta Pusat tertanggal 18 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum telah dan berdasarkan akta cerai nomor 0190/AC/2020/PA Jakarta Pusat tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Wahyu Prasetyo STMIT selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat di antara tergugat dan penggugat telah dinyatakan bercerai. Menjawab poin 6 bahwa benar dalam amar putusan Agama Jakarta Pusat nomor 862 PDTG/2020/PA Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2020 adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat. Menjawab poin 7 bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat hak kedua anak yang bernama Raya Vanestika ada pada tergugat. Menjawab poin 8 bahwa tidak benar tergugat selaku pemegang hak kedua anak selalu menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan Raya Vanestika. 9. Menjawab poin 9 bahwa benar penggugat selaku orang tua kandung dari Raya Vanestika memiliki hak dan kewajiban untuk tetap merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya meskipun penggugat bukan pemegang hak kedua anak, dan benar penggugat tentunya memiliki hubungan batin yang secara erat dengan anak penggugat. Akan tetapi selama ini penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku orang tua karena sesuai amar putusan dengan poin 4 menyatakan bahwa penggugat berkewajiban untuk membayar nafkah atau hadonah anak sebesar 3 juta rupiah per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Menjawab poin 10 bahwa tidak benar perbuatan tergugat telah merugikan hak dan kepentingan penggugat karena penggugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk bertemu dengan Raya Vanestika, bahkan penggugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dengan melakukan kelalaian dalam memberikan nafkah atau hak hadonah terhadap Raya Vanestika. Menjawab poin 11 bahwa tidak benar uraian saudara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena baik tergugat dan penggugat sama-sama beragama Islam. Maka seharusnya dipergunakan kompilasi hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan ayat A, pemeliharaan anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun diserahkan kepada ibunya. Ayat B, pemeliharaan anak yang sudah muayyiz atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memelihara antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya. Poin C, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Menjawab poin 12 bahwa tidak benar penetapan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena baik penggugat dan tergugat sama-sama beragama Islam, maka lebih tepat dipergunakan kompilasi hukum Islam dan dalam perkara ini. Menjawab poin 13 bahwa benar tergugat dan penggugat selaku orang tua kandung Raya Vanestika tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Menjawab poin 14 bahwa tidak benar tergugat telah menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya yaitu Raya Vanestika. Maka kami mohon agar majelis hakim pengadilan aku untuk menolak pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat selalu menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan Raya Vanestika, baik untuk bertemu, mendidik dan merawat anak tersebut. Menjawab poin 15 bahwa kami tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan aku untuk menolak seluruh isi gugatan penggugat dan mewajibkan penggugat untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862 PDTG/2020/PA Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2020 yang pada poin keempat yaitu menghukum tergugat Muhammad Iqbal Setiawan membayar biaya nafkah atau biaya hadonah sebesar 3 juta rupiah di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Dalam eksepsi yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah atau hak berdonor kepada rakyat Palestina dalam dagingnya sendiri. Yang ketiga, menyatakan tetap mengacu pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862 PDTG 2020/PAJP yang telah diputus pada tanggal 18 Maret 2020, yang mana pada poin keempat amarnya yaitu menghukum tergugat Muhammad Iqbal Setiawan membayar biaya nafkah atau biaya hadronah sebesar 3 juta rupiah per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak itu dewasa dan mandiri. Poin keempat, menyatakan penguasaan anak mendidik dan merawat anak tetap pada mengacu pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 862 PDTG 2020/PA Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2020, yaitu pada ibunya yang bernama Rika Purnamasari. Demikian jawaban gugat ini kami ajukan. Terima kasih. Cukup yang mulia. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah masih ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana pihak penggugat, apakah ingin mengajukan replik? Ya, mulia. Ingin secara tertulis atau lisan? Betul, mulia. Izin kami berdiskusi terlebih dahulu. Mulia. Kami meminta waktu 3 hari untuk mengajukan replik secara tertulis yang mulia. Baik, Panitra, tolong diperiksa 3 hari ke depan hari apa? Hari Senin tanggal 30 Maret 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 30 Maret 2021 dengan agenda pembacaan replik. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Agenda sidang 4, replik penggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Apakah pihak penggugat sudah menerima sidang replik dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Pihak penggugat sudah siap membacakan repliknya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, terima kasih. Replik dalam perkara perdata nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Rika Purnamasari selaku penggugat melawan Muhammad Iqbal Setiawan selaku tergugat. Kepada yang berhormat Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Rika Purnamasari selaku penggugat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2021 kami yang namanya disebut di bawah ini, Andi Alfindo SHMH dan Denal Zita Putri SHMH. Kesemuanya adalah pejabat dan staf pada Law Office Alfindo and Associate yang berkedudukan hukum di Jalan Percetakan Negara nomor D65, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini hendak menyampaikan replik atau jawaban penggugat yaitu sebagai berikut. Pertama, bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh penggugat. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan penggugat dalam gugatan mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dan alasan yang disampaikan penggugat pada replik. Bahwa dalam surat jawaban penggugat bahwa tergugat telah salah dan keliru dalam menyatakan secara jelas bahwa penggugat dalam perkara Aqua adalah Arifianto, padahal pihak penggugat dalam perkara Aqua adalah Rika Purnamasari sebagai tercantum dalam surat gugatan. Bahwa oleh karena itu seluruh jawaban penggugat dalam jawabannya ditujukan kepada Arifianto, bukan kepada penggugat dalam perkara Aqua. Dengan demikian, patut secara hukum jawaban penggugat tidak dapat dipertimbangkan. Mengadili primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah menghalangi penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat anak kandung penggugat yaitu Raya Kanisika, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2017. Ketiga, menyatakan memberikan kepada penggugat hak bertemu, mendidik dan merawat dengan sebaik-baiknya terhadap anak kandung penggugat yaitu Raya Kanisika. Keempat, mewajibkan tergugat untuk memberikan keleluasaan waktu kepada penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat Raya Kanisika dengan sebaik-baiknya. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya. Subsidiar apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono
Jakarta Pusat 30 Maret 2021. Hormat kami kuasa hukum Anggi Alvinda SHMH, Dena Zita Putri SHMH, dan penggugat Rika Purnamasari. Cukup yang mulia. Baik, silakan dulu. Bagaimana? Apakah masih ada perlu tambahkan? Cukup yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ingin mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Secara tulisan atau tertulis? Kami akan mengajukan secara tertulis. Baik, Pak, tolong periksa 3 hari ke depan hari apa? Hari Kamis tanggal 2 April 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik pihak penggugat secara tulis, maka sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 2 April 2020 dengan agenda pembacaan duplik. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PD3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Agenda sidang 5, duplik tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PD3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 2 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Apakah pihak penggugat sudah menerima salin duplik dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan duplik tergugat. Baik yang mulia. Duplik nomor 0551/PDT-E/2021/PAJP Jakarta Pusat 30 Maret 2021 perihal duplik atas replik penggugat antara Rika Purnamasari selaku penggugat melawan Muhammad Iqbal Setiawan selaku tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 0551/PDT-E/2021/PAJP di DKI Jakarta. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekomendasi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi. 4. Bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi di mana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa termohon sedari awal tidak ada itikat baik untuk memperbaiki hubungan lagi. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang terhormat agar memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Rider, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aktual Arduino, hormat kuasa hukum tergugat Rafiq Muzaffar SHMH, Dina Praja SHMH. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah masih ada yang perlu tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, sebelum ada agenda pembuktian, para pihak dipersilakan untuk membawa alat bukti, dimulai dari pihak penggugat dan lalu tergugat ya. Silakan mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 April 2021 dengan agenda pembuktian, dan para pihak dipersilakan untuk membawa bukti. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT-3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Baik, Panitra, mohon bantu panggilan. Baik, yang mulia. Kami panggil saksi dan alat bukti dari pihak penggugat dengan nomor perkara 0551/PDT-TG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Siska Putri Utami binti Utami masuki ruang sidang. Baik, petugas kami bantu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, saya periksa dulu identitasnya.
Dengan nama Siska Putri Utami binti Utami. Ya. Tempat tanggal lahir di Pasar Baru 17 Mei 1975. Benar Pak. Umur 46 tahun. Ya Pak. Jenis kelamin perempuan. Ya. Agama Islam. Benar. Alamat di Jalan Menteng Tenggulu nomor 17 RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Benar Pak. Warga negara Indonesia. Ya. Pendidikan di 3 manajemen. Ya. Status menikah ya. Ya Pak. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan mohon untuk disumpah terlebih dahulu ya. Petugas mohon dibantu. Saudara saksi silakan ikuti saya. Wallahi Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar ya. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang dengar di sini, tapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti Pak. Baik, hakim anggota 1 dibantu untuk bertanya. Saudara saksi Siska, apa Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Ya Pak, saya tahu saya diadakan ke sini untuk memberikan keterangan dengan fakta yang saya ketahui. Baik, apa saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Ya Pak, saya mengenal keduanya. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan keluarga? Iya Pak, saya kakak kandung dari saudara Dika Muhammad Sadi selaku penggugat. Benar, penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Raya Vanistika. Benar Pak. Sekarang di mana mereka bertempat tinggal setelah mereka berdua bercerai? Saat ini Dika Muhammad Sadi selaku penggugat tinggal di kampung Kalibata, Jakarta Selatan bersama orang tuanya. Sedangkan mantan suaminya tinggal di rumah lamanya di Menteng, Jakarta Pusat. Apakah benar putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2020 memberikan bahwa tanggung jawab Pak Hadona diberikan kepada mantan suami penggugat? Iya Pak, benar. Apa penggugat sering mengunjungi anaknya di kediaman tergugat? Yang saya tahu hanya sekali-kali, namun ditolak sama penggugat. Mengalami penolakan? Iya. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya? Iya Pak, saya tahu. Alasannya karena kekesalan pribadi terhadap suaminya karena hubungannya ganas. Penggugat pernah menceritakan hal lainnya terkait penolakan tergugat terhadapnya pada saat ingin mengunjungi anaknya. Tidak ada Pak yang saya tahu hal itu. Apakah saudara saksi pernah bertanya langsung dengan tergugat? Pernah Pak, tapi pertanyaan saya selalu dialihkan maka tidak dibalas. Apakah ada upaya perdamaian antara kedua belah pihak? Saya sudah pernah menasihati penggugat agar perkara diselesaikan secara damai. Betul Pak. Yang saudara saksi tidak benar Pak. Saksi hanya mengingat kepada materi istri saya Pak. Tidak benar Pak. Dia tidak menulis. Dia tidak Saya menulis. menceritakan semuanya sesuai dengan fakta yang saya Baik, lihat dan saya cukup sudah ya para pihak. Baik, saya ingatkan kembali untuk para pihak bahwasanya sesuai dengan tata tertib persidangan yang telah dibacakan oleh panitera, bahwasanya sidang harus berjalan dengan kondusif. Apabila sidang tidak berjalan sesuai dengan tata tertib persidangan, sidang akan saya skorsing atau saya tunda. Bisa dipahami kedua belah pihak? Baik Pak. Baik, secara cukup untuk selanjutnya saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Siska Putri Utami dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Baik Pak. Baik, terima kasih yang nomor 1. Kepada pihak tergugat, apakah menerima pernyataan dari saksi gugat tadi? Saya keberatan Pak. Apakah ada saksi yang pernyataan Anda? Ada Pak, kami akan menghadirkan 2 orang saksi beserta identitasnya. Silakan diajukan. Terima kasih. Baik, Panitra, mau dibantu dipanggil? Baik, yang mulia, kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 0551-PDT-G-2001 Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Dian Ramadhani binti Jamananti memasuki ruang sidang. Petugas mohon dibantu. Saksi telah hadir di muka persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat Pak, saya siap untuk mengikuti sidang. Baik, saya periksa dulu identitasnya. Dengan nama Dian Ramadhani binti Darmanti, Iya Pak. tempat tanggal lahir di Karanganyar 18 Maret 1981, Iya Pak.
umur 40 tahun, Iya. jenis kelamin perempuan, Iya, Pak. agama Islam, Iya, Pak. alamat di Jalan Menteng Tenggulu nomor 17 RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Iya, Pak. warga negara Indonesia, pendidikan di 3 akuntansi, Iya, Pak. status menikah ya. Baik. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan mohon untuk disumpah terlebih dahulu ya. Iya. Mohon dibantu petugas. Saudara saksi silakan ikuti saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang benar-benar dan tak lain dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang Baik, terima kasih. Silakan dulu. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar ya. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Pak. Baik. Lagi anggota dua, mohon dibantu untuk bertanya. Saudari Dian Ramadhani, apa Anda mengetahui kenapa Anda berdiri di sini? Iya, saya mengetahui saya memberikan fakta sesuai yang saya lihat. Apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Iya, saya mengenalnya. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan? Tidak, Bu, saya tetangganya. Sejauh mana saudara saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat? Sebelum mereka pisah, saya melihat ada cekcok, Bu. Tetapi kadang saya masuk, kalau sudah selesai saya menengok anaknya. Apakah saudara saksi mengetahui pemicu pertengkaran mereka? Saya tidak mengetahuinya. Namun saya tidak mengetahuinya. Namun ibu kita sibuk, tetapi anaknya yang ini bapaknya yang mengasuh. Keberatan, Pak. Saya bekerja banding tulang demi untuk keluarga. Sekali lagi saya peringatkan saudari penggugat, mohon untuk mendengar keterangan dari saksi terlebih dahulu. Nanti setelah selesai saya akan berikan kesempatan Anda untuk menyanggah keterangan saksi. Saudara saksi, apakah pernah berkomunikasi langsung dengan kedua belah pihak mengenal alasan mereka bertengkar? Tidak, Bu, karena itu saya tidak ingin ikut-ikut. Takutnya terjadi kesalahpahaman. Saya rasa cukup untuk saudari Dian Ramadhani, dipersilakan untuk meninggalkan sisi baik. Baik, terima kasih Hakim Nomor 2. Kepada pihak penggugat, apakah menerima pernyataan dari saksi penggugat tadi? Saya hanya ingin menyampaikan keberatan secara lisan, Pak, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tidak benar, Pak. Itu hanya berdasarkan asumsi pribadi dari saksi dan hanya mohon kepada majelis hakim nantinya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah ada tambahan? Cukup, Pak. Baik, saya rasa cukup. Persidangan pada hari ini, sidang akan ditunda selama 3 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 April 2021 dengan agenda para pihak memberikan kesimpulan akhir ya. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang di Pergada Perdata, perhatikan pertama, dengan perkara nomor 0551 garing PDT-3 garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Agenda sidang 7, kesimpulan penggugat dan tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, perhatikan pertama, dengan perkara nomor 0551 garing PDT-3 garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, agenda sidang hari ini adalah membacakan kesimpulan akhir. Bahwasanya para pihak akan menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis. Silakan dibacakan ya, dimulai dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Apakah pihak penggugat sudah menerima kesimpulan dari pihak penggugat? Sudah, yang mulia. Pihak penggugat sudah siap membacakan kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Silakan dibacakan kesimpulan pihak penggugat. Baik, yang mulia. Kesimpulan nomor 0551 garing PDT-3 garing 2021 PA Jakarta Pusat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Rika Purnamasari selaku penggugat melawan Muhammad Iqbal Setiawan selaku tergugat. Kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara perdata nomor 0551 garing PDT-3 garing 2021 garing PA Jakarta Pusat
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Rika Purnamasari selaku penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2021, kami yang namanya disebut di bawah ini, Andi Alfindo SHMH, Dina Arjelita Putri SHMH, kesemuanya adalah pejabat dan staf pada Law Office Alfindo Associate yang berkedudukan hukum di Jalan Percetakan Negara nomor D65, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat pada penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai. Kemudian atas nasihat majelis hakim tersebut, kedua belah pihak menyatakan telah terjadi kesepakatan di mana tergugat sebagai pihak pertama, sedangkan penggugat sebagai pihak kedua dalam kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 Maret dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian perdamaian yang intinya berisi tentang pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama Raifa Nestika yang lahir pada tanggal 22 April 2017 dan hak serta kewajiban penggugat dan tergugat terhadap kepentingan anak tersebut. Adapun isi perjanjian tersebut adalah pasal 1 hak dan kewajiban. Yang pertama, bahwa pihak satu adalah ibu kandung dari Raifa Nestika. Dua, bahwa pihak kedua selaku bapak kandung dari Raifa Nestika. Bahwa pihak satu adalah pemegang hak adilonah atau hak atau melakukan kegiatan pengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri terhadap anak kandung para pihak yang bernama Raifa Nestika. Yang keempat, bahwa para pihak berkewajiban memelihara dan mendidik Raifa Nestika dengan sebaik-baiknya dan semata-mata berdasarkan kepentingan Raifa Nestika hingga Raifa Nestika dewasa dan mandiri. Pasal 2 mengenai pendidikan dan kesehatan. Pertama, bahwa pihak kedua bertanggung jawab membiayai biaya kesehatan dan pendidikan bagi Raifa Nestika hingga Raifa Nestika dewasa dan mandiri. Yang kedua, bahwa dalam hal pihak satu melakukan pemilihan tempat perawatan pengobatan bagi kesehatan Raifa Nestika wajib mendapatkan persetujuan pihak kedua serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak kedua dan kepentingan kesehatan Raifa Nestika. Yang ketiga, bahwa dalam hal pihak satu melakukan pemilihan tempat sekolah atau pendidikan bagi Raifa Nestika wajib mendapatkan persetujuan pihak kedua serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak kedua dan kepentingan pendidikan yang diperlukan Raifa Nestika. Pasal 3 mengenai waktu berbicara. Yang pertama, bahwa pihak kedua dapat berbicara langsung dengan Raifa Nestika tanpa perantara atau telekomunikasi maksimal 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, bahwa pihak kedua dapat berbicara langsung Raifa Nestika dengan perantara dan alat komunikasi lainnya setiap waktu dengan catatan pihak kedua mempertimbangkan waktu dan keadaan yang tepat untuk melakukan komunikasi dengan Raifa Nestika. Pasal 4, hal-hal lain. Yang pertama, mengenai hal lain yang sebelum diatur dalam perjanjian untuk pelaksanaan perjanjian ini akan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini. Yang kedua, apabila terdapat perselisihan mengenai hal yang diatur dalam perjanjian ini, para pihak bersepakat untuk berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah di antara para pihak ataupun pihak-pihak yang mewakilinya. Apabila perselisihan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan, maka para pihak bersepakat memilih tempat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa kedua belah pihak mengakhiri perkaranya dengan adanya kesepakatan tersebut tertanggal 30 Maret 2021 dan selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jakarta Pusat 12 April 2021. Hormat kami kuasa hukum Andi Alfindo SHMH, Dina Arjelita Putri SHMH, penggugat selaku penggugat Rika Purnamasari. Sudah yang mulia. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup yang mulia. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Apakah pihak penggugat sudah menerima selain kesimpulan dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan kesimpulan dari pihak tergugat. Baik yang mulia. Kesimpulan nomor 0551 garis miring PD3 garis miring 2021 garis miring PA Jakarta Pusat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Rika Purnamasari selaku penggugat melawan Muhammad Iqbal Setiawan selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksa perkara perdata nomor 0551 garis miring PD3 garis miring 2021 garis miring PA Jakarta Pusat Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Muhammad Iqbal Setiawan selaku tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Maret 2021 kami yang namanya disebut di bawah ini Prof. Muzafar SHMH dan Dina Karinda SHMH kesemuanya adalah pejabat dan staf pada Law Firm RDN dan partner yang berkedudukan hukum di Jalan Mampang PT Raya nomor K 100 RT 2 RW 1 Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai. Kemudian atas nasihat Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak menyatakan telah terjadi kesepakatan di mana tergugat sebagai pihak pertama sedangkan penggugat sebagai pihak kedua dalam kesepakatannya yang dibuat pada tanggal
29 Maret dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian perdamaian yang intinya berisi tentang pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama Raya Palestika yang lahir pada tanggal 22 April 2015 dan hak serta kewajiban penggugat dan tergugat terhadap kepentingan hal tersebut. Adapun isi perjanjian tersebut adalah pasal 1, hak dan kewajiban, bahwa pihak satu adalah ibu kandung dari Raya Palestika. Yang kedua, bahwa pihak dua selaku bapak kandung dari Raya Palestika. Bahwa pihak satu adalah pemegang hak hadronah atau hak untuk melakukan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri terhadap anak kandung para pihak yang bernama Raya Palestika. Keempat, bahwa para pihak berkewajiban memelihara dan mendidik Raya Palestika dengan sebaik-baiknya dan semata-mata berdasarkan kepentingan Raya Palestika hingga Raya Palestika dewasa dan mandiri. Pasal 2, pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, bahwa pihak kedua bertanggung jawab membiayai biaya kesehatan dan pendidikan bagi Raya Palestika hingga Raya Palestika dewasa dan mandiri. Yang kedua, bahwa dalam pihak satu melakukan pemilihan tempat perawatan dan pengobatan bagi kesehatan Raya Palestika wajib mendapatkan persetujuan pihak kedua serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak kedua dan kepentingan kesehatan Raya Palestika. Pasal ketiga, waktu berbicara. Yang pertama, bahwa pihak kedua dapat berbicara secara langsung dengan Raya Palestika tanpa perantara alat telekomunikasi maksimal 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, bahwa pihak kedua dapat berbicara langsung kepada Raya Palestika dengan perantara handphone, telepon, media sosial, surat elektronik atau email, dan alat komunikasi lainnya setiap waktu dengan catatan pihak kedua mempertimbangkan waktu dan keadaan yang tepat untuk melakukan komunikasi dengan Raya Palestika. Pasal 4 untuk waktu berkunjung. Yang pertama, bahwa pihak kedua dapat melakukan kunjungan untuk bertemu langsung dengan Raya Palestika dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Yang pertama, pihak satu dapat berkunjung untuk bertemu dengan Raya Palestika maksimal 1 hari dalam seminggu. Yang kedua, pihak dua dalam kunjungan dimaksud sebagaimana disebut dalam poin 1 dapat pula pihak dua mengajak pergi Raya Palestika pergi ke tempat-tempat yang menurut pihak kedua penting, berguna, baik dan tepat untuk Raya Palestika. Pasal kelima, waktu berlibur. Yang pertama, bahwa pihak dua dapat mengajak Raya Palestika berlibur ke tempat-tempat liburan yang menurut pihak dua penting, berguna, baik dan tepat untuk Raya Palestika dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Yang pertama, pihak kedua dapat mengajak Raya Palestika berlibur paling lama 4 hari apabila lebih dari waktu tersebut harus mendapat persetujuan lisan atau tulisan dari pihak satu. Yang kedua, jadwal berlibur tersebut dapat diadakan pada hari-hari libur atau tidak mengganggu jadwal dari sekolah Raya Palestika. Pasal 6, hal-hal lain. Yang pertama, mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian untuk pelaksanaan perjanjian ini akan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. Yang kedua, apabila terdapat perselisihan mengenai hal yang diatur dalam perjanjian ini, maka pihak bersepakat untuk berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah di antara para pihak ataupun pihak-pihak yang mewakilinya. Apabila perselisihan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan, maka para pihak bersepakat memilih tempat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa kedua belah pihak mengakhiri perkaranya dengan adanya kesepakatan tersebut tertanggal 30 Maret 2021 dan selanjutnya mohon putusan pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Jakarta Pusat 12 April 2021. Hormat kami kuasa hukum Prof. Muzafar SHMH dan Dinda Perlindungan SHMH dan saudara tergugat Muhammad Iqbal Setiawan. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, apakah ada yang perlu tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, berdasarkan kesimpulan yang telah dibacakan oleh para pihak, dapat disimpulkan bahwa para pihak sepakat membuat perjanjian dalam pengasuhan anak. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta dengan nomor register 862 PDT-G garing 2019 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2020 diputuskan bahwa pihak tergugat selaku pemegang hak hadronah. Selanjutnya majelis hakim akan melakukan musyawarah dan memberikan putusan pada perkara ini. Untuk itu kami memerlukan waktu dan sidang akan ditunda selama 4 hari ke depan pada hari Senin tanggal 16 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata bertingkat utama dengan perkara nomor 0551 garing PDT-G garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Agenda sidang 8 yaitu putusan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari ini Senin tanggal 16 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat tergugat, agenda sidang hari ini adalah membacakan putusan. Kepada para pihak mohon memperhatikan putusan yang akan saya bacakan ya. Putusan nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara pengasuhan anak atau hadana yang diajukan oleh Rika Purnamasari, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Menteng Tenggulun nomor 17, RT 04, RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Alvindo SHMH dan Dena Ajelta Putri SHMH, para advokatnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama memberi kuasa selanjutnya disebut penggugat. Melawan Muhammad Iqbal Setiawan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana 1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Menteng, Tenggulun nomor 17, RT 04, RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya. Mengingat segala sesuatu peraturan undang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini akan mengadili: 1. Menyatakan antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian pada tanggal 1 April 2021. 2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dalam surat perjanjian damai tersebut. 3. Membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp966.000. Demikian putuskan perkara ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh saya sendiri Dr. Andes Fikri Nadia Sangha ditandatangani dan hakim anggota 2 Ifah Jitalama ditandatangani dan hakim anggota 2 Nurul Imam Munah ditandatangani. Dan juga penilaian telah mengganti dari Sarjana ditandatangani. Baik, diharapkan setelah dibacakan putusan ini, para pihak bisa melaksanakannya dengan baik ya. Semua dilakukan untuk kebaikan para pihak dan anak. Apabila dalam putusan majelis hakim ini masih ada yang keberatan, silakan bisa mengajukan upaya hukum banding ya. Tidak Pak, saya juga putusan ini. Saya juga tidak mengajukan Pak. Saya rasa ini merupakan putusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Baik. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 0551/PDT3/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan ditutup. Baik, untuk hadirin dimohon untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Baik, silakan kembali.